Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur PAI dimanapun berada. Semoga kita yang sedang menjalani PPG dan menghadapi uji pengetahuan atau UP bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut ini akan saya bagikan kisi-kisi dan contoh soal untuk uji pengetahuan UP untuk soal profesional. Materi yang akan dibahas adalah tentang persewaan, zakat profesi, dan zakat produktif. Materi konsep persewaan. Kisi-kisi indikator nomor 1. Disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan pihak yang wajib mengeluarkan zakat tanah sewaan tersebut. Contoh soal nomor 1. Menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? A. Si pemilik tanah, B. Si penyewa tanah, C. Si pemilik tanah dan si penyewa tanah, D. Jawaban A, B, dan C salah. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah B, si penyewa tanah. Kata kuncinya di sini adalah menurut jumhur ulama. Lanjut soal nomor 2. Berkenaan dengan tanah yang disewakan, kedua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa tanah sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Ini adalah pendapat dari A. Sayyid Sabiq, B. Abu Zahra, C. Imam Syafi'i, D. Mahmud Syaltut. Jawabannya adalah Abu Zahra. Kata kunci dari soal yang seperti ini adalah kedua-duanya, baik si penyewa maupun si pemilik tanah mengeluarkan zakat. Soal nomor 3. Jika tanah disewakan kepada orang lain, yang membayar sewa adalah yang mempunyai tanah dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat ini menurut ulama A. Sayyid Sabiq, B. Abu Hanifah, C. Imam Syafi'i, D. Mahmud Syaltut. Jawabannya adalah B. Abu Hanifah. Kata kunci dari soal yang ini adalah mempunyai tanah. Jadi si pemilik tanahlah yang mengeluarkan zakat. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah. Selanjutnya contoh soal nomor 4. Berikut ini adalah tokoh ulama berpendapat bahwa penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat, kecuali A. Mahmud Syaltut, B. Imam Malik, Syafi'i, C. Imam Ats-Tsauri dan Imam Ibnu Mubarak, D. Abu Hanifah. Jawabannya adalah Abu Hanifah. Kata kuncinya adalah di sini si penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat. Tapi di akhir soal ada keterangan kecuali. Berarti bukan si penyewa tanah yang mengeluarkan zakat. Dan yang berpendapat yang bukan penyewa tanah yang mengeluarkan zakat adalah Abu Hanifah. Selanjutnya untuk materi konsep zakat profesi.
Kisi-kisi untuk indikator nomor 2. Disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan besaran penghitungan zakat profesi yang dikenakan dalam setiap bulan ketika yang bersangkutan mendapatkan gaji bulanannya. Contoh soal nomor 1. Pak Ahmad adalah karyawan BUMN. Setiap bulan mendapat gaji 8 juta. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga 1 juta. Membayar sekolah 2 orang anak 1 juta. Membayar cicilan rumah 550.000 dan membayar listrik 100.000. Jika harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian, berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering, setara dengan 522 kg beras, dengan waktu pengeluaran zakat haulnya setiap kali penerima penghasilan gaji. Sementara harga beras per kilogramnya 8.500. Berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? A. 1.464.000, B. 2.400.000, C. 133.750, D. Belum wajib zakat. Jawabannya adalah C. 133.750 rupiah. Cara menjawabnya adalah yang pertama, kita menentukan nisab terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah nisab beras, harga beras yaitu 8.500, kemudian dikalikan dengan nisab beras yaitu 522 kg beras. Jadi jumlahnya adalah Rp4.437.000. Kemudian dengan keterangan bahwa dia wajib membayar zakat profesi karena penghasilan dia adalah 8 juta per bulan. Selanjutnya, Rp8 juta dikurangi Rp2.650.000. Rp2.650.000 adalah jumlah seluruh pengeluarannya. Dan hasilnya adalah Rp5.350.000. Dan ini dinyatakan di atas nisab, yaitu Rp4.437.000. Maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya adalah 2,5% dikali Rp5.350.000 netonya ya, yaitu Rp133.750. Jika masih belum paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua untuk indikator nomor 2. Contoh soal nomor 2. Abdul Baki adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta. Jika nisab 522 kg beras harganya 7.000, berapakah zakat yang dikeluarkan Abdul Baki? A. 133.750, B. 125.000, C. 130.000. D. Belum wajib zakat. Jawabannya adalah B. 125.000. Kita bahas, yang pertama kita harus menentukan nisab terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah harga beras yaitu 7.000 dikali nisabnya yaitu 522 kg. Totalnya adalah 3.654.000. Ini adalah nisabnya. Yang kedua, penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta di atas nisab.
Jadi yang kita hitung adalah penghasilan bersihnya atau netonya. Kemudian yang ketiga, maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya adalah kita kalikan 2,5% dikali 5 juta penghasilan bersihnya. Sama dengan Rp125.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan Pak Abdul Baki adalah sebesar Rp125.000 per bulannya. Contoh soal nomor 3. Bapak F merupakan seorang karyawan BUMN dengan penerimaan tiap bulannya adalah 16.940.000 dan pengeluaran tiap bulannya adalah 10 juta. Sehingga penghasilan neto tiap bulannya adalah 6.940.000. Hasil neto 6.940.000 ini bila dikalikan 12 bulan, maka totalnya adalah 83.280.000. Dengan demikian, zakat profesi Bapak F tiap bulannya adalah sebesar A. 2.082.000, B. 180.000, C. 173.000, D. 183.500, E. 175.000. Jawabannya adalah C. 173.000. Nah, Bapak Ibu, di sini ada soal di mana keterangannya ada yang mengecoh. Yang diminta adalah zakat tiap bulan. Jadi yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Sementara pada hasil di soal ini dilakukan pengalian 12 bulan dengan total 83.280.000. Nah, inilah adalah soal pengecohnya ya, keterangan pengecoh. Jadi yang harus kita fokuskan adalah penghasilan per bulannya. Jika yang ditanyakan adalah tiap bulannya, maka yang harus kita hitung adalah penghasilan bersih dari setiap bulannya, tidak dikalikan lagi. Terkecuali kita diminta berapakah zakat yang harus dikeluarkan selama 1 tahun. Jika ada soal seperti itu, maka harus dikalikan 12 bulan. Tapi di soal yang seperti ini tidak ada keterangannya untuk dikalikan 12 bulan. Jadi yang 83 juta sekian ini adalah pengecoh. Yang harus kita fokus adalah penghasilan bersih per bulannya. Selanjutnya untuk materi konsep zakat produktif. Kisi-kisi indikator nomor 3. Diberikan deskripsi contoh soal pemberian zakat kepada mustahik. Mahasiswa dapat menentukan ketentuan, bentuk, dan macam zakat produktif dalam Islam. Contoh soal nomor 1. Nenek miskin karena sudah tua tidak lagi produktif. Diulangi, nenek miskin karena sudah tua tidak lagi produktif. Sementara cucunya berpotensi mengembangkan intelektualitasnya. Karena itu bentuk dan macam pendistribusian zakat untuk nenek miskin dan cucunya adalah A. Produktif konsumtif dan konsumtif tradisional. B. Produktif tradisional dan konsumtif tradisional. C. Produktif kreatif dan konsumtif tradisional. D. Produktif tradisional dan konsumtif kreatif. E. Konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Jawabannya adalah E. Konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Kata kuncinya adalah di sini ada seorang nenek yang sudah tua dan tidak lagi produktif. Sementara anaknya berpotensi mengembangkan intelektualitasnya.
Untuk si nenek posisinya adalah konsumtif tradisional karena tidak akan bisa mengembangkan. Ya, sudah tidak produktif lagi. Kalau tidak produktif berarti kebalikannya yaitu konsumtif. Selanjutnya untuk si anak yang berpotensi untuk mengembangkan usaha atau bisa mengembangkan hasil zakatnya atau penerimaan zakatnya itu masuk ke dalam konsumtif kreatif. Demikianlah untuk pembahasan soal part pertama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada kekurangan maupun saran dan pertanyaan terkait dengan video maupun soal-soal UP dan PPG, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.